Hmm, Hari ini ada dua materi ya. Ada dua materi yang akan dibahas. Sebelum saya mulai ya. Kita mulai di menit ke-6. 2 menit setengah lagi sambil persiapan. Bagi yang tidak bisa ikut live, bisa di YouTube seperti biasa. Ya, saya di YouTube. Di subscribe silahkan, nggak di subscribe silahkan. Intinya sih dari sini langsung saya upload ke YouTube, mudah-mudahan bisa bantu ya. Sebelum saya mulai, ini di hari ini itu kita akan bahas seller JSON dan Open Edge Move ya. Jadi ada yang baru, seller seller JSON. Ini seller JSON sama Open Edge. Ya, iklannya bagus Om. Tadi saya udah coba, iklannya bagus. Ada dua tipe, ada yang besar, ada yang kecil. Ini tipe yang besar. Jadi saya cobain tipe yang kecilnya. Bagus sekali. Kalau kemarin kan splash ad itu agak riskan untuk invalid klik ya. Tapi kalau ini kan langsung dari si adbook-nya. Seller. Sampurasun, Rampes, Om Dede. Saya mulai aja ya. Udah banyak yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini hari Selasa ya, hari Selasa membahas masalah seller JSON AdMove dan kebetulan tadi ada email masuk format iklan yang baru yaitu Open Ad. Jadi silakan buka email kalian, nanti kalian bakal muncul di sini ada Open Ad ya, Open Ad. Open Ad ini bagus sih, bagus. Cuman implementasinya memang harus dibaca dengan benar implementasinya. Nah, sebelum masuk saya mau minta maaf dulu sama yang ngereskin karena dari kemarin ngereskin nggak beres-beres sampai hari ini juga banyak yang nggak beres dan mohon maaf ada satu tim develop kami yang kerjaannya agak lelet, bukan agak lelet lagi sangat lelet ya, sehingga banyak yang protes. Eh, Asal diketahui saja di kami ini timnya kebagi tiga untuk saat ini, ada tim reskin, tim develop menghandle semua pesanan yang macam-macam, dan tim desain. Nah, tim desain ini subnya baru. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau membuat ikon aplikasi atau karakter dari game, bisa kontak kami Alien Droid atau bisa ke IG kami yang Getsu Design. Jadi namanya dipisahkan untuk si divisi desain ya. Jadi ini ada beberapa ya, hasil desain karya kami dari Alien Droid. Memang baru sih untuk tim desain ini. Nah, ini karakter Sunda Empire yang kemarin jadi skripsi. Eh, Oh ya, Alien Dread itu timnya mahasiswa ya Om. Timnya mahasiswa, kita tidak ada bagi hasil. Jadi kalau misalkan pemasukannya itu 100.000 buat mahasiswa, itu 100.000 buat mahasiswa. Ada yang kebagian 2 juta, itu 2 juta buat mahasiswa. Kita nggak pernah ngambil apa, saya sendiri nggak pernah ngambil persenan. Itu 100% buat mereka ya. Tuh. Tapi memang gara-gara kemarin saya sakit jadi kacau sekarang. Kacaunya tuh di konsumen yang mau buru-buru terus kita nggak bisa kerja, ada tim yang lelet, nah itu yang bikin kacau, yang mungkin kesalahannya ada di kami sih sebenarnya. Oke, langsung ke intinya ya. Seller JSON. Seminggu kemarin kita mendapatkan email seller JSON. Seller JSON ini kalau saya baca, saya bolak-balik baca nih Om, saya bolak-balik baca. Sifatnya nggak wajib, sifatnya nggak wajib. Jadi boleh dirahasiakan, boleh ditransparan. Hanya saja Om harus baca sampai bawah. Jika dirahasiakan, itu akan mempengaruhi pendapatan. Jadi jangan heran kalau misalkan CPM-nya nanti turun, tumbang. CPM-nya misalkan jadi
biasanya $20, sekarang cuman $10 atau misalkan $1. Itu karena si seller JSON-nya sama kalian dipilihnya itu bukan transparansi, malah dirahasiakan. Itu baru asumsi Om ya. Itu baru asumsi. Lalu bagaimana cara membuat seller JSON? Seller JSON itu tidak dibuat Om. Seller JSON itu otomatis ngisi dengan syarat, nih ada syaratnya seller JSON itu. Dengan syarat kalian sudah membuat yang namanya app.txt ya. app.txt. Jadi ini jalannya berbarengan. Kalau app.txt itu ada di pihak kita, si ID-nya, si seller JSON itu ada di pihaknya Google atau AdMob. Jadi kita tidak usah membuat seller JSON. Nah, seller JSON itu secara otomatis kalau sudah terverifikasi si app.txt ID-nya, maka akan masuk di sini. Nah, nanti cek nomor ID publisher kalian sudah ada di sini apa belum. Di ini ya. Ini udah berapa puluh ribu nih ada di sini nih. Ya nanti kalian cek di sini. Kalau misalkan, wah ID pub saya belum ada muncul di sini, padahal saya sudah membuat si app ads.txt. Nah, coba dicek ya. Coba dicek eh, di AdMob-nya si app ads.txt-nya itu sudah ada apa belum nih kalau misalkan kasusnya seperti ini. Masalah yang dapat mempengaruhi otoritasi. Jadi ini file app.txt-nya tidak ditemukan ya. Ini file app-nya tidak ditemukan. Jadi kalau misalkan kalian sudah upload terus cek di albumnya di sininya tidak ditemukan, berarti kalian lupa untuk menambahkan eh, website kalian di listing produk di GDAP setiap aplikasi masing-masing. Jadi di setiap aplikasi masing-masing kan di listing produk ada tuh paling bawah ya, ada ponsel, ada email, ada situs web. Nah, di situ dimasukkan dulu Om. Di situ dimasukkan dulu blogspotnya atau eh, website kaliannya. Tapi kalau misalkan untuk blogspot, saya belum pernah coba. Saya belum pernah coba dipasang di sini karena menggunakan www.aliandroid.id juga nggak bisa, HTTPS itu nggak bisa. Jadi memang harus TLD ya, top level domain. Apakah blogspot disebut dengan top level domain? Itu silakan coba sendiri saja. Saya sendiri belum belum coba Om ya. Sebelum coba. Di sini juga sudah dijelaskan ya, tidak bisa menggunakan HTTP, terus tidak bisa menggunakan subdomain. Nah, di para spammer kan biasanya menggunakan subdomain untuk app ini ya teks ya app.txt-nya untuk subdomainnya di situ. Kayaknya sih memang si Google sekarang lagi membatasi satu orang yang memiliki banyak GDAP. Nah, apakah ini wajib? Tadi kembali lagi Om, sifatnya nggak wajib karena itu bisa dirahasiakan, pilih rahasiakan ya di si websitenya bisa dirahasiakan, websitenya, seller JSON-nya bisa dirahasiakan nih. Jadi nanti seller JSON itu akan terisi secara otomatis di sini, ya. Kok punya saya di sini nggak ada? Cek dulu di AdMob, cek dulu di AdMob-nya sudah terdata apa belum di sininya nih. Kalau misalkan file app ID text tidak ditemukan, oke berarti masuk ke GDAP, masukkan di sini, ya, masukkan di sini. Oke, kita lihat nih. Blogspot pakai custom domain, betul ya, pakai custom domain. Pakai HTTPS juga bisa. Nah, ini memang pakai Blogspot bisa, pakai HTTPS juga bisa. Cuman yang jadi permasalahannya itu Om Alfa, apakah nanti di AdMob-nya itu Blogspot bisa diterima atau tidak di sini ya? Bisa diterima atau tidak di informasi penjual atau seller JSON-nya. Karena yang lain juga memang banyaknya pakai Blogspot sih. Oke, Om oh, ada hadir ya. Nanti kalau ada yang nanya di komen ya. Tapi kalau bisa jangan nanya kita. Eh, itu untuk seller ID ya.
Jadi nanti silakan dicek di real time Mi bidding nih yang ini. ID kalian sudah ada apa belum ya? Oke, sudah ada apa belum? Kalau belum ada, silakan tonton video ini dari awal nanti di YouTube atau di fanfic ini. Oke, sekarang kita ke eh, Open Ad. Nah, app Open Ad ini sebenarnya mah dulu kita bilangnya adalah splash ads ya. Di Star App kan ada splash ad. Terus kita para pemain adbook membuatnya interstitial splash ad. Ada yang bilang invalidnya sangat tinggi, ada yang bilang rawan, ada yang bilang aman. Itu memang kembali lagi ke eh, nasib masing-masing ya, nasib rezekinya masing-masing. Ada yang lolos, ada yang enggak. Nah, untungnya saat ini ada app Open Ad. Ini versi yang full layar. Jadi nanti ini kalau misalkan continue to app maka si iklan akan tertutup. Apa saja yang disyaratkan? Syaratnya itu adalah eh, harus SDK 1940, 19.3 itu nggak bisa ya, nggak bisa. Saya udah coba ternyata nggak bisa untuk 19.0 itu nggak bisa. Eh Kalau misalkan kalian buka AdMob sekarang, itu open ad nggak ada. Open ad nggak ada, adanya banner, sosial, reward sama native. Nah, saya dari tadi itu mikir ini sebenarnya iklan jenis apa sih sebenarnya itu. Ternyata kalau kita lihat si ID-nya, nih ID-nya itu 73712. Kalau kita tes, bukan tes cek, di tes ad, maka itu adalah iklannya si insersial ya. Iklannya insersial, benar iklannya insersial. Ada nggak, coba saya refresh. Tes ad. Tes ad, ini apa? Kodenya berapa? Ya, 10331717172. Nah, 10331737712. Nah, ini ternyata kalau misalkan mau menggunakan format open ad ini, ya ini tuh sebenarnya insersial. Yang ini insersial. Insersial. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya itu kita harus membuat my application, extend application. Nah, berarti kan di sini katanya tuh create new class ya dengan nama aplikasi. Kalian di sini tambahkan saja kelas baru. Di sini tambahkan kelas baru. Source code boleh kalian download nanti ya di website kalian. Boleh kalian download. Langsung kita ke sini. Langsung dikopas aja semua om. Ke sini aja lah. Sini. Kita gerak cepat lah. Oke, ini sudah buat kelasnya. Sekarang ke bawah katanya tambahkan Android name-nya di manifest. Nah, kita masuk ke manifest ke sini. Manifest, simpan di bawahnya aplikasi saja. Nah, kalau misalkan error, itu dihapus saja sampai sini. Karena ini nama package-nya, Nama package saya kan ini com alih Android latihan JSON. Oke. Sorry ke situ terus. Create new class dengan panggilan app open manager. Oke, katanya kita harus bikin kelas baru lagi nih. Kita harus bikin kelas baru. Berarti ada dua kelas yang dibuat. Ada dua kelas. Seperti ini. Lihat, scroll ke bawah lagi. Live cycle, bla 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 bla. Oke, kita kopas aja semua sampai sini. Kopas sampai sini. Nah, ini ID-nya boleh kalian panggil ke JSON nanti ya. Kalau mau menggunakan remote add. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Di My Aplikasi, katanya nih, di My Aplikasi, tambahkan private static open manager. Nah, ini tambahkan di yang tadi yang kita buat My Application di sini nih katanya nih.
Tambahkan di sini, terus tambahkan sebelum tutup kedua. Sebelum tutup kedua tuh berarti di sini tutup kedua. Nah, gitu. Scroll ke bawah lagi. To next step, fill out the fat add. Oh, berarti tambahkan ini katanya nih. Tambahkan ini eh, sampai sini. Sampai sebelum tutup ya. Sampai sebelum tutup berarti di Open Manager fat ads-nya eh, sini aja lah fat ads-nya. Nah, fat ads-nya di sini. Fat ad, oh fat ad sudah sudah ada katanya. Berarti ini di ini berarti di oh ini we will implement this below di sini katanya di bawah sini nih request ad-nya. Oke, fat ad. Ini fat ad masih abu-abu berarti belum kepanggil. Kita scroll ke bawah lagi. Keep track of country activity. Nah, ini untuk men-track activity mana pas pertama kali dibuka kan ya. Berarti di Open Manager katanya di sini tambahkan implement application. Jadi kalau misalkan melihat yang lebih terang dari sini berarti ini adalah penambahan. Ini penambahan seperti ini di Open Manager. Berarti Open Manager di sini eh, implementasi ya kalau nggak salah. Oh iya betul. Tambahkan di sini, ini akan error. Kenapa error? Karena dia metodenya belum dipanggil. Di bawah sudah dijelaskan ada metodenya nih. Ini metodenya. Kita simpan metodenya di sini aja di akhir. Current activity berarti ada yang terlewat. Nah, ini activity currentnya nih. Activity current di sini aja lah. Activity nggak error. Di scroll ke bawah lagi katanya be keeping track to current activity you have a contact. Nah, bla 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 unit register. Nah, jadi harus menambahkan atau mendaftarkan si register activity itu di Open Manager. Nah, ini kan kalau ini mati berarti sudah ada di sini ya. Sudah ada di sini. Open, nah, ini berarti Open Manager, My Application, My Application. Berarti ini di copy. Oh ya betul, berarti di situ di close. Oke, ke bawah. So to add handle full screen callback bla 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 bla. Ini tambahkan boolean. Boolean sini aja lah, boolean. Terus gimana lagi katanya? Ini sudah ada sih belum sih? Coba cek dulu. Oh, belum ada. Berarti ini di copy fetch. No, ini fetch berarti manggil fetch. Oke, simpan di sini aja. Simpan situ fetch. Nah, kalau ini abu-abu berarti ini belum dipanggil. Pasti bakal ada coding lagi. Intinya gitu, Om. Kalau abu-abu. Katanya suruh menambahkan ini. Tadi saya sudah menambahkan sebenarnya. Tapi udah saya hapus lagi. Hapus lagi. Tuh. Sambil tunggu Om ya. Oke. With Gradle. Implement lifecycle observers interface. Ini untuk yang interface-nya berarti di sini tuh ditambahkan lagi lifecycle. Ini berarti ya lifecycle tuh ya, lifecycle. Karena tadi kita belum menambahkan yang lifecycle ini. Berarti ini tambahkan dulu. Kalau menambahkan implementasi biasakan pakai koma Om di untuk separatornya. Nih di sini kan katanya nyimpennya di sini. Itu terus tambahkan di Open Manager yang tadi. Di Open Manager di sini. Nah, di sini Open Manager. Ini ada di akhir berarti ya, di ujung ya. Hap, gitu. Sudah sampai beres. Ini apanya ya?
Second constant of expression. Oh, timer nih, timernya load time. Time-nya di banyak sekali ya, cuma satu itu. Yes. Di open load open kita cari open load open saking banyaknya. Oh, ini di sini. Open load open. Betul nggak yang itu ya? Oh, betul. Get time. Sini terus ke bawahnya apa lagi? Return opened no was load time. Oh, oke. Gone berarti ya. Di mana sih? Is available. Coba jika tersedia. Ah, ini berarti ya. Return opened null. Return opened. Nah, ini berarti opened null. Ini di replace ya. Merah, merah. Itu ya. Ini ya, belum ya. Oke. Sini berarti. Ada lagi nggak? Code start loading screen. Oke, kita akan uji coba si aplikasinya. Try. Kenapa? Belum ada ya? Cancel. Oke, kesalahan teknis nih. Usernya belum terinstall ternyata. Installing Pacer. Oke, sambil nunggu. Om Saiful, Om Iqbal, Mang Deden Laliur. Wah, Mang Deden. Mang Deden nih yang bawa saya ke Baidu nih. Beli domain saja, sambungin ke Blogspot. Bener-bener. Sambungin ke Blogspot. Jadi di ini ya, direct ya. Om Adi kalau awal telat ada ya di channel YouTube nanti. Start with me. Ini update yang kemarin. Nah, kayak gini Om. Jadi si iklannya itu munculnya kayak gini, kayak insersialnya si Share App ya. Jadi kayaknya lebih lebih enak iklan ini kayaknya. Kalau misalkan kita continue app, ya continue app, maka akan langsung ke sini. Oke, kita lihat banner. Sebalik lagi, nggak muncul. Oke. Sekarang kita open lagi latihan JSON. Muncul lagi apa tidak? Wah, lupa ya ID-nya. Nah, ini iklannya kayak gini lah. Iklan continue, ya apa, open ads-nya. Karena ini iklan insersial, jadi jangan nanya, ini CPM-nya tinggi apa tidak? Ya, selama ini CPM-nya insersial AdMob kalian bagaimana? Ya, ini karena CPM-nya sama. ID-nya sama ya dengan insersial ID formatnya. Jadi, saya nggak bisa bilang ini bagus atau tidak, ya kembali lagi ke KW-nya kalian, gitu kan. Nggak ada yang ditanyakan ya. Oke, sampai sini mungkin udah paham ya kalau untuk pemasangan si iklan ini. Memang kalau misalkan kalian belum belum terbiasa dengan baca step by step seperti ini teh kumaha. Tadi katanya udah dipanggil ke sini, dipanggil lagi, dipanggil lagi. Nah, itu sebenarnya dia justru menjelaskan secara detail fungsinya satu-satu.
Itu. Kalau saya sendiri sih belajar baca tutorial itu biasanya saya mantau yang lebih apa yang gini nih, yang bold, yang lebih terang. Biasanya itu, oh ini intinya. Dibaca lagi ke bawah. Oh ini bold, bold terang, lebih terang, lebih kontras. Berarti ini inti dari pembahasan yang di sini. Itu aja sih sebenarnya Om ya. App Open Ed. Nah nanti karena sudah ada eh, update yang seperti ini, insya Allah sebentar lagi semua source code Aliandroid itu update, berarti in app review. Saya kemarin udah dapat kuota in app update sama OpenEd. Jadi nanti update-nya nggak minor, jadi agak banyakan dikit lah. Dari kemarin kan nanya kapan update, udah saya buatkan tutorialnya itu. Tapi karena masih banyak yang belum paham ya, saya insya Allah update kan. Satu domain untuk banyak blogspot bisa nggak Om? Yang nggak bisa tuh Om. Om Ridho tuh ngirit amat. Open Ad lebih sopan showing-nya daripada Inter setelah splash screen. Betul sekali Om, bagus. Saya aja pas tadi lihat, wow keren ini ya iklan nih. Harus cepat-cepat diimplementasikan. Apakah Aliandroid buka reskin-nya? Ya, kami memang buka. Kita Unity Ad sudah punya modulnya, App Next sudah punya modulnya, App Deal juga sudah punya modulnya. Intinya Ad selain AdMove, Fanstar App, kita berusaha untuk buat modul-modulnya. Cuman belum saatnya dirilis, itu aja. Udah. Kalau saya rilis banyak yang masuk reskin, saya yang sendiri yang keteteran. Gitu kan. Kapan live tentang Huawei Dev, Mas? Lah, bukannya kemarin udah ya? Udah live kemarin bisa. Tuh, udah dibalas sama Kang Apep. Atau domain saya blokcot bener, emang nggak bisa. Om Midasari itu Om Jaki ya yang tadi ya. Alhamdulillah ada update. Insya Allah saya live eh, akan update. Ada pertanyaan lagi di sini? Kalau tidak ada, seperti biasa, saya mau promosi lagi. Aliandroid sudah punya divisi baru yaitu divisi Icon. Teman-teman kita sudah pada pesan banyak ya. Kemarin sih masih masih kita belum belum siap karena masih skripsi. Sekarang timnya udah siap. Jadi nanti kalau misalkan butuh icon aplikasi, butuh karakter, silakan ke Aliandroid, ke website Aliandroid atau ke Getsu Design langsung. Ini divisinya langsung dari Aliandroid. Ini ada nomor WhatsApp-nya, silakan. Harganya berapa? Japri orangnya, nego harganya, tapi bukan harga mahasiswa lagi, ya, bukan harga mahasiswa lagi. Kalau kemarin dia masih mahasiswa, kalau sekarang dia udah lulus. Ya mahal-mahal juga ya, nggak terlalu mahal-mahal lah. Aliandroid kapan mahal? eh kita memang belum belum ini sih, belum publish secara resmi, tapi hari ini saya promosikan divisi baru kami gitu kan. SC Unity ditunggu Om, saya nggak bisa Unity. Ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akan bahas beberapa isu-isu tentang dunia Edmo Publisher di apa saja yang sedang booming, kita dapat email apa saja yang harus dibahas, insya Allah saya live kan. Intinya saya pesan, jangan war di Facebook, jangan perang status-status war ya. Eh, kita mah membumi sajalah, mau dapat apapun juga itu mah ilmu mah dari Allah. Kita mah manusia cuma bisa nge-share, itu kan ya. Harga khusus member Aliandroid ya Om. Albaran ini mau aja diskon terus. Ya kalau desain bisa lah. Langsung japri aja orangnya Om Albaran ya. Langsung langsung japri. Udah banyak kok yang udah ini para subes order ke kami. Cuman kemarin kami kita keteterannya skripsi, jadi belum publish. Kalau sekarang kita resmi publish nih. Oke ya, tidak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih yang sudah ikut live. Semoga bisa implementasi Open Ads Adbook yang baru. Kalau tidak bisa, bisa order ke reskin ke kami. Yang sudah beli SC Android, tunggu update-nya secepatnya insya Allah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.